Kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum, apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Begitu dia, Pak. Silakan tapi pertanggungjawaban. Sentil Ketua KPK, Fernando Emas mengatakan harus buktikan kasus Formula E tak terpengaruh kekuasaan manapun. Jangan hanya normatif. Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kadal. Sahabat Indonesia, saya bingung dengan perjalanan hukum di negeri ini. Ada orang yang korupsi 100 juta, 200 juta, 1 miliar ditangkap oleh KPK. Ada OTT, operasi tangkap tangan. Tapi mengapa seorang kepala daerah yang ada di Jakarta, yang mempunyai masalah yang begitu besar, tidak kunjung ditangani oleh KPK? Ada apa dengan KPK? Anies Baswedan ini kok sakti sekali. Sahabat Indonesia, saya tidak mempunyai masalah pribadi dengan Anies Baswedan, tapi saya menghimbau atau mendorong KPK untuk bertindak adil, memperlakukan sama semua orang di muka hukum. Lalu kalau benar seperti ini, apa KPK masih kita perlukan? Apakah KPK masih layak disebut sebagai penegak hukum dan penjaga duit negara? Kalau cuma nangani kasus-kasus receh, itu cepatnya bukan main. Tapi begitu menyangkut orang yang hanya karena dibakal capreskan, tapi kok malah melempem. Apakah KPK memang secemen itu? Kalau mereka mau menindak siapapun, jangan pertimbangan politik. Pokoknya kalau hukum, tegakkan tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah soal itu. Ya memang begitu harusnya, bos. Ya kali ada bakal capres itu kebal hukum. Kalau sudah resmi capres oleh KPU, mungkin memang ada undang-undangnya. Kalau sudah capres, jangan dipersoalkan masalah hukumnya nanti setelah pencapresan selesai. Mungkin begitu. Tapi selama siapapun yang belum resmi jadi capres berdasar SK KPU misalnya, ya harus sama kedudukannya di mata hukum. Sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju oranye KPK. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan pada titik ini saja, Anies Baswedan sudah tersandera oleh kepentingan. Kalau dia menang nanti, maka politik balas budi akan dilakukan sebagai bayaran atas upaya perlindungan dirinya. Anies sendiri sudah merapat ke sana kemari mencari backingan, mulai dari Rizik Syihab sampai ke pemuda Pancasila. Backingan itu penting buat Anies, apalagi kalau ormas itu punya massa banyak dan skalanya nasional. Sekarang, waktu sedang kejar-kejaran di samping Anies Baswedan. Apakah dia akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan? Atau dia malah pakai rompi oranye yang akan menguburnya hidup-hidup di dalam sel tahanan? Direktur Rumah Politik Indonesia, yakni Fernando Emas, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri harus membuktikan pernyataannya bahwa tidak hanya sekedar normatif,
yang mengatakan bahwa KPK tidak berpengaruh terhadap kekuasaan manapun. Termasuk pernyataan mengatakan bahwa perlu kepastian hukum dalam hal kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. KPK harus segera menentukan status Anies Baswedan. Apakah dapat ditingkatkan menjadi tersangka atau penyelidikannya dihentikan? Tegas Fernando Emas hari ini. Lebih lanjut, Fernando berharap pemimpin KPK tidak hanya mengeluarkan pernyataan yang normatif saja, bahwa tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun. Sebab lanjutnya, nyatanya sampai saat ini, KPK belum melakukan gelar perkara mengenai kasus Formula E. Saya menduga lambannya penyelidikan dan gelar perkara, karena memang coba dipengaruhi oleh kekuatan lain yang datangnya bukan dari penguasa, jelasnya. Selain itu, Fernando Emas juga mendorong PJ Gubernur DKI, yakni Heri Budi, untuk mendukung penuntasan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Salah satunya melakukan publikasi LPJ penyelenggaraan formula tersebut. Sehingga diharapkan pergantian pimpinan Jakpro akan memberikan dampak positif untuk penyelesaian kasus Formula E, termasuk yang ada di KPK, pungkasnya.